Orang boleh sholat, orang boleh sholat di atas tanah, orang pun bertoharoh dengan tanah dan itu sah, namanya tayamum. Itu salah satu karakter ta'abudinya toharoh. Satu lagi yang mungkin agak lelucon, tapi ini menjadi standar bahwa toharoh itu ibadah ritual, bukan ibadah logik. Bahwa ketika orang berwudu, ketika orang melakukan menghilangkan hadas besar, mungkin sebelumnya berhadas besarnya karena kentut, mungkin berhadas besarnya karena kencing. Tapi di antara ritual praktek wudu, kenapa pantat yang kentut itu tidak dibasuh? Nah, itu namanya ibadah ta'abudi. Jadi yang ini itu Allah. Jadi kita tinggal menjalanin doang begitu. Nah, dalam hal ini syariat mewajibkan kita untuk bertaharah dan salah satu media bertaharah itu adalah air. Selama airnya masih ada, kita mampu menggunakan air, kita berada di tempat yang ada airnya, maka bertaharah itu wajib memakai air. Air yang seperti apa yang dikatakan boleh dipakai buat bertaharah, tentu standarnya juga standar syariat. Jadi kita tidak tidak boleh bikin-bikin sendiri begitu. Maka itu kita akan membahas tentang taharah air, yaitu yang suci dan mensucikan. Pertama tentang pembagian air. Coba diklik sekali lagi. Jadi air itu dalam pandangan syariat itu ada 5 jenisnya. Pertama air mutlak, kedua air mustamal. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ketiga air yang tercampur dengan benda suci. Yang keempat air mutanajis atau terkena najis. Yang kelima air musakhan atau yang terjemur. Ini 5 jenis air yang dikelompokkan oleh syariat tentang apakah air-air ini kesemuanya boleh dijadikan media bersuci atau tidak. Klik selanjutnya. Nah, pertama air mutlak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, air mutlak itu adalah air yang ari anil quyudi wal idhafatil lazimah, yaitu air yang bebas dari segala ikatan dan juga tambahan yang berubah. Jadi air mutlak itu adalah air yang dari sononya begitu. Allah menciptakan seperti itu. Seperti klik lagi contohnya. Klik lagi ada air, dia adalah air suci. Ada air hujan, air sah. Jadi dia adalah air yang belum tercampur apa-apa dan dia belum diikat dengan sifat apapun. Dia seperti itulah Allah menciptakan air itu, maka itu dikatakan sebagai air mutlak dan statusnya dia suci. Karena dia suci, dia juga bisa mensucikan. Karena nanti kita akan dapati ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, air mutlak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, air mutlak ini adalah air yang suci sekaligus dia bisa mensucikan. Salah satu contoh atau yang ada di antara kita, air suci mensucikan atau air mutlak itu pertama air hujan, kedua air salju, air embun, air laut, air zam-zam, air sumur, air sungai, begitu ya. Dan kalau kita kita simpulkan 7 jenis air yang kita masukkan dalam kategori air mutlak ini adalah air yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi dan air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Itu namanya air mutlak. Jadi dia belum terkena campuran apapun yang dikelola oleh manusia. Dia belum dicampur kaporit, dia belum dicampur ini, dia belum dicampur itu. Makanya dikatakan air mutlak. Jadi air yang bebas dari segala ikatan dan tambahan yang bisa merubah sifat air tersebut. Itu namanya air mutlak. Nah, air mutlak ini air yang suci sekaligus dia bisa mensucikan. Airnya suci sekaligus bisa mensucikan. Itu namanya air mutlak. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan agar kita punya waktu untuk tanya jawab. Kedua air mustamal. Air mustamal ini adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh, yaitu berwudu atau mandi janabah yang wajib dan jumlahnya kurang dari 20. Bisa gak dibayangin? Jadi air tersebut adalah air yang sudah digunakan untuk wudu atau mandi janabah. Sederhananya gini, kalau kita pernah ke masjid, pernah ke musola tuh ada musola masjid yang tempat wudunya tuh pakai keran, lalu di bawah keran tuh ditaruhin ember. Nah, orang-orang yang wudhu pakai air keran tersebut itu
bekas basuhan mukanya, bekas basuhan tangannya itu kan jatuh ke ember. Nah, itu air yang di ember tuh kita sebut sebagai air mustakmal. Dia sudah terpakai untuk toharoh, begitu, yaitu wudhu atau mandi janabah. Dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. Gitu. 2 kula itu berapa? 2 kula itu kata jumhur ulama itu 190 liter. Jadi 2 kula ini konversi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maksud saya konversi itu kadang kita beda-beda. Ada ulama yang bilang 2 kula itu 270 liter. Ada yang mengatakan 190 liter sebagaimana yang saya sebutkan ini. Nah, 190 liter yang saya sebutkan ini adalah konversi Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Beliau punya kitab namanya At-Tadhib. Dalam kitab At-Tadhib beliau menyebut bahwa 2 kulah itu jumlahnya 190 liter. Kemudian kalau kita punya wadah kotak 190 liter itu bisa kita dapatkan kalau tingginya 58 cm, panjangnya 58 cm, lebarnya 58 cm. Artinya kalau kita punya keran, kerannya di bawahnya ditaruh ember buat nadangin bekas wudhu kita, itu bekas wudhunya namanya air mustakmal. Suci apa enggak? Suci, tapi tidak bisa buat dipakai wudhu lagi. Artinya dia bukan air yang najis, dia airnya suci. Artinya kita megang buat cuci muka, buat cuci mulut, buat cuci piring, silahkan. Yang penting itu tidak bisa dipakai buat ibadah, yaitu buat wudhu, buat kenapa? Karena airnya mustakmal. Tapi kalau tadi kita contohin kan kerannya ada 5 atau ada 10 keran. Masing-masing keran di bawahnya turun ember. Ember itu menampung air bekas basuhan muka wudhu orang-orang. Kalau kita kumpulin tuh ember 1 sampai ember 10 sampai jumlahnya lebih dari 2 kula, maka hilang status mustakmalnya, air itu berubah jadi air mutlak lagi. Airnya suci, bisa mensucikan. Jadi yang namanya mustakmal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dia kurang dari 2 kula. Artinya mustakmal kita kumpulin penuh itu 1 bak isinya 190 liter lebih, itu boleh untuk dipakai untuk bersuci. Itu namanya air mustakmal yang berubah sifatnya menjadi air mutlak karena sebab jumlahnya yang banyak gitu. Jadi air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk toharoh yaitu berwudu dan mandi janabah dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Airnya suci tapi nggak bisa dipakai buat bersuci. Itu jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, silahkan klik lagi. Nah, air yang tercampur benda suci. Maksudnya apa? Yaitu segala perubahan. Jadi dia tetap suci, tapi dia nggak bisa dipakai buat berwudu. Kenapa? Karena namanya sudah berubah. Jadi tercampur benda suci, yaitu segala perubahan pada air yang merubah nama airnya, maka itu tidak bisa lagi mensucikan. Tapi suci, airnya suci. Kenapa suci? Karena yang dicampurin bendanya suci, bukan benda najis gitu. Kan ya kalau yang dicampur benda najis maka airnya air jadi mutanajis, air najis. Tapi karena dicampur dengan air suci, dicampur dengan benda suci, maka airnya tetap suci. Cuman tidak lagi bisa dipakai untuk berwudu karena tidak bisa mensucikan. Kenapa tidak bisa mensucikan? Karena sudah berubah namanya, bukan lagi air mutlak. Kalau dia dicampur, contohnya coba klik. Tercampur benda suci yang tidak coba black dulu agak ini. Jadi maksudnya adalah tercampur benda suci itu kayak tercampur dengan daun teh, tercampur dengan daun rosmala, tercampur dengan kopi, tercampur dengan susu. Campuran-campuran itu kan suci, nggak ada yang najis, maka airnya tetap suci. Tapi bisa nggak dipakai buat wudhu? Ya nggak bisa, kan nggak ada juga orang wudhu pakai air kopi kan gitu. Karena namanya sudah tidak lagi sebagai air, namanya air kopi, namanya air teh, namanya air susu gitu. Jadi status airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian lagi, nah, tercampur benda suci yang tidak merubah nama air seperti bercampur dengan tanah, debu, lumut dan sejenisnya, maka air ini suci. Nah, jadi kalau yang bercampur itu adalah campuran yang airnya nggak berubah namanya, seperti percampuran yang memang tidak mungkin bisa dihindari. Seperti air itu bercampur dengan tanah,
karena di sungai kan begitu. Dia bercampur dengan debu-debu berjatuhan. Debu-debu yang berjatuhan itu kan tidak merubah nama air. Atau bercampur dengan lumut itu juga tidak merubah status air karena memang lumut bagian daripada air. Intinya perubahan benda suci yang merubah nama air, itu berarti tidak lagi bisa mensucikan, tapi air tetap suci. Coba klik lagi. Nah, tercampur benda suci yang merubah nama airnya seperti bercampur tadi sudah dijelaskan kopi, teh, bunga yang membawa warna, maka air ini suci tapi tidak mensucikan begitu. Coba lagi tes. Nah, jadi standarnya gini tuh, standar di mana air itu bisa mensucikan atau tidak mensucikan, yaitu yang jatuh ke dalam air itu haruslah sesuatu yang bisa dihindari dan bukan bagian dari air seperti zat. Jadi dia memang bukan bagian dari air. Kayak lumut itu kan bukan bagian daripada air, tapi za'faron itu kan bukan bagian dari air, maka percampurannya itu merubah status mutlaknya. Kira-kira dipahami ya. Jadi ada sesuatu yang memang tidak mungkin kita bisa lepas dari air seperti tanah, ya karena kan air tempatnya di tanah seperti di sungai, atau juga lumut. Lumut justru hadirnya gara-gara ada air. Jadi itu kan percampuran yang tidak merubah kemutlakan air karena dia memang bagian daripada air itu sendiri atau sesuatu yang memang tidak mungkin bisa dihindari. Tapi sesuatu yang bisa dihindari kemudian bercampur, maka percampuran itu merubah status air yang awalnya mutlak menjadi mukhalat bil tahirah. Suci dia tetap suci tapi tidak bisa dipakai untuk bertaharah begitu. Kemudian lagi. Nah, yang keempat adalah air mutanajis. Kalau ini jelas ya, air mutanajis itu adalah air yang tercampur, air yang kejatuhan najis dan najis itu merubah sifat air atau air yang kejatuhan najis jumlahnya kurang dari 20. Jadi agak bingung nih pahaminya. Jadi air mutanajis itu ada dua jenisnya. Pertama ada air berapapun jumlahnya, berapapun volumenya, kemudian kejatuhan najis. Yang najis itu merubah sifat air. Maka seberapapun banyak jumlah volume air tersebut, kalau sifatnya berubah, maka airnya jadi mutanajis. Airnya jadi mutanajis. Tapi kalau dia bercampur dengan najis dan tidak berubah, jadi kan ada najis-najis kecil seperti kotoran kotoran tikus misalnya, bercampur dengan air. Apakah airnya tetap suci atau malah menjadi mutanajis? Kalau jadi tadi ya dia berubah perubahan najisnya merubah sifat air, maka banyak atau sedikit dia jadi mutanajis. Tapi kalau airnya sedikit gitu, airnya sedikit bercampur dengan najis, maka berubah atau tidak berubah itu airnya mutanajis gitu. Airnya mutanajis. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, kata Nabi Muhammad, al-ma'u tahirun. Air itu suci, illa an taghayyaru rihuh, kecuali berubah aromanya, au ta'muh, atau berubah rasanya, au launuh, atau berubah warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, dengan najis yang jatuh ke air tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya, kita lewati itu. Nah, yang kelima adalah air musakhon. Air musakhon itu air yang terjemur matahari. Statusnya suci, boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai buat mandi, cuman itu dimakruhkan. Dimakruhkan karena kita mendapati beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa air musakhon itu mengandung penyakit yang bisa merusak kulit kita. Akan tetapi penyakit itu setelah diteliti oleh ulama, penyakit itu munculnya dari karatan besi yang menjadi wadah air. Maka kata ulama, kemakruhan itu kalau memang wadahnya wadah besi atau stainless yang rontok kena matahari dan dia di negara yang panasnya tinggi.
Artinya kalau kita di Indonesia kan panas betul, tapi panasnya nggak sampai 50 derajat itu kan nggak begitu. Artinya kemakruhan dimakruhkan pakai air musafan, air terjemur itu makruhnya karena sebab melahirkan penyakit. Dari mana penyakit itu lahir? Dari karatan besi yang rontok gara-gara terkena panas. Maka kalau itu wadahnya plastik atau wadahnya misalnya emas lah katakanlah begitu, atau wadahnya keramik tembok, maka itu tidak kena kemakruhan. Jadi yang dimakruhkan itu adalah air yang terjemur matahari dan mataharinya membuat rontok besi yang menjadi wadah, dan rontokan itulah yang melahirkan penyakit begitu. Itu dia 5 jenis air yang mudah-mudahan bisa menjadi informasi bagi kita. Nah, selesai sudah materinya, sekarang kita buka sesi tanya jawab agar lebih berkembang materinya. Silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Tadi sudah menyampaikan terkait dengan 5 pembagian air ya. Subhanallah. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya langsung pada Ustadz yang terkait dengan pembahasan 5 poin tadi yang terkait dengan pembahasan air ya. Silakan kepada jamaah untuk menyampaikan melalui pertanyaan. Silakan untuk raise hand. Raise hand terlebih dahulu. Silakan 3 orang raise hand pertama. Alhamdulillah, insya Allah kita akan mendapatkan hadiah. Silakan jamaah sekalian, ayah bunda yang ingin bertanya terkait dengan taharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebutkan namanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu nih? Saya Syarifuddin ya? Oh, Pak Syarifuddin, silakan. Iya. Ini kalau tadi disebutin air mutlak salah satunya adalah yang di laut, Ustadz. Iya. Tapi pada saat kita mau berwudu dengan air laut, kira-kira 1 meter dari tempat kita wudu tuh ada bangkai gitu, Ustadz. Kan bisa aja tuh ada bangkai ikan atau anjing laut gitu. Nah, ini gimana, Ustadz? Apakah masih bangkainya bangkai apa? Rasanya misalnya anjing laut gitu. Oh iya. Nah, terus atau ikan yang besar gitu. Nah, itu kan secara lihat kita jijik gitu kan lihatnya. Cuman itu bagaimana, Ustadz? Apakah masih bisa mensucikan gitu, Ustadz? Iya. Nah, kemudian yang kedua ini saya pernah lihat bagaimana dengan 1 gelas air itu yang itu dipakai minimum sekali untuk berwudu, itu masih bisa gitu, Ustadz. Dari air yang dalam gelas itu kan, karena biasanya sudah ada proses penggelasan segala macam lah menjadi dalam gelas. Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang air. Itu juga pertanyaan ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dia mau melaut. Jadi ada sahabat, saya lupa kalau nggak salah namanya Jabir bin Abdullah, dia ingin melaut, lalu dia khawatir kalau saya di tengah laut mau sholat berwudu pakai air laut, tapi air lautnya ada bangkai ikannya, ada bangkai itunya gimana? Nah, kata Nabi Muhammad, al-bahru at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, laut itu airnya suci, bangkainya halal. Kata Nabi Muhammad, air laut itu airnya suci, bangkainya halal. Nah, hadis ini ditetapkan oleh ulama sebagai dalil bahwa air laut itu suci, dan adapun bangkai yang ada di dalam laut itu pun bangkainya suci. Karena dia suci maka tidak merubah kemutlakan air. Yang penting hewannya tuh hewan laut. Anjing laut walaupun namanya anjing, tetap dia adalah hewan laut yang tidak mungkin bisa hidup di daratan. Walaupun kemudian ada beberapa pendapat yang membedakan itu, tapi jumhurnya bahwa selama dia adalah hewan yang memang hidupnya di laut begitu,
maka bangkainya suci. Jadi bangkai yang ada artinya kalau kita lagi di sampan, lagi di kapal, kemudian kita ngambil air wudhu, di samping air yang kita ambil itu ada bangkai anjing laut misalnya, air itu tetap suci karena airnya emang air laut suci dan bangkainya suci. Dan tadi di awal kita bilang bahwa perkara suci tidak suci itu perkara dogma, perkara ritual yang tidak bisa dilogikakan. Sama kan seperti orang keluar air mani itu kan sedikit ya, tapi malah wajibnya mandi. Padahal air mani juga suci. Sedangkan air kencing banyak yang keluar itu najis tapi wajibnya wudhu. Mestinya kan kalau main fair-fairan begitu ya. Main fair-fairan itu kan yang gede ketemu gede, yang kecil ketemu kecil. Tapi ini air mani wajib mandi, air kencing wajibnya wudhu saja. Jadi kata Nabi Muhammad memang air laut itu suci, bangkainya juga suci. Kecuali yang bangkai di laut itu hewan darat. Hewan darat yang jatuh atau orang iseng buang ke laut, nah beda cerita tuh. Maka kita harus hindari air-air yang sekiranya berubah. Di area itu berubah karena sebab kotoran dari bangkai hewan darat yang dibuang ke laut itu. Persis seperti minyak yang tumpah di laut, maka kemutlakan air laut tetap mutlak bagi area yang tidak terkena minyaknya begitu. Sedangkan area yang ada minyaknya itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Nah kemudian mudah-mudahan paham ya nomor 1 ya. Jadi seluruh bangkai hewan laut itu suci dan dia halal dimakan. Jadi kapan waktu kalau lagi iseng ngelaut begitu ketemu ada anjing laut, coba aja potek itu dagingnya, coba digoreng. Kira-kira enak apa enggak? Saya sih belum jajal itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang wudhu. Sebenarnya wudhu ini minggu depan. 2 minggu yang akan datang kita belajar tentang wudhu insya Allah. Tapi sebagai bocoran bahwa tidak ada syarat kalau wudhu itu airnya harus 2 kula. Tidak ada satupun ulama yang menyebut bahwa berwudu airnya harus banyak, nggak ada. Syaratnya itu wudu adalah airnya cukup untuk membasuh bagian wajib wudu. Bagian wajib wudu tuh 1, muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. 4 bagian tubuh aja itu 4 bagian yang wajib. Selain itu nggak wajib. Maka dengan air yang seukuran ini, itu sudah lebih, ini bisa 3 orang nih. Bisa 3 orang gitu. Yang penting airnya, masalahnya begini, bagi saya tuh masalahnya bukan jumlah air, bagi saya masalahnya tuh saya melihat air aqua itu sudah tidak lagi disebut sebagai air mutlak bagi saya. Karena dia sudah bercampur dengan beberapa bahan kimia yang itu sesuatu yang tidak lazim bercampur. Artinya dia bukan bagian daripada, dia bentuknya air. Tapi dia bukan bagian daripada air itu sendiri seperti tanah, pasir, debu, atau lumut yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah bagi saya volume dengan seperti ini cukup untuk berwudu bahkan 3 orang, 2 sampai 3 orang. Tapi air yang dipakai itu air apa? Kalau air botol aqua, air mineral, saya ragu itu sebagai air mutlak. Karena sudah banyak percampurannya begitu. Sebagaimanapun ulama mazhab tidak melegakan orang berwudu dengan air berkaporit. Karena kapur itu kan memang air bagian yang tidak lazim bercampur gitu. Dia bukan bagian yang kayak lumut itu kan lazim. Ya wajar aja namanya juga di wadah ada lumutnya gitu. Kira-kira begitu Pak Saifuddin. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Syarifuddin yang ditanyakan dapat dimaksimalkan, diaplikasikan ya. Baik, yang selanjutnya Ibu An-Nisa Widi. Silakan Ibu An-Nisa Widi. Langsung bertanya. Habis atau kosong gitu terus tiba-tiba kemudian. Nah itu supaya gitu ya ukur gitu. Mohon maaf Ibu Anissa, putus-putus. Iya, suaranya kurang jelas Bu Anissa. Bisa diulang? Ya, misalnya di rumah kosong, air nggak ada gitu. Terus hujan, kedengeran nggak? Ya, rumah kosong kemudian air tidak ada air hujan ya.
Hujan nanti air itu lewat rintik-rintik tuh lewat apa sih gitu. Iya. Maksudnya itu jadinya masih air mutlak atau Iya, mungkin maksudnya berwudu dengan air rintik hujan. Itu yang saya pahami ya, apakah boleh atau tidak. Kalau bisa dipastikan bahwa loteng kita tuh bersih daripada kotoran kucing, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kalau loteng kita pernah kita lihat banyak kotoran kucingnya, dan itu yang terjadi di mana-mana kan, maka air yang jatuh itu sudah bercampur dengan najis. Karena sudah bercampur dengan najis dan jumlahnya hanya tetes-tetesan itu kan dikit, maka itu masuknya air mutanajis. Air mutanajis tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi maka kalau memang dalam kondisi tidak ada air di rumah dan hujan sedang turun, maka tampung dulu air yang memang tidak netes dari loteng kita. Artinya dia memang langsung turun dari langit. Itu yang ditampung, kemudian berwudu dengan itu. Itu yang sah. Tapi kalau wudunya dari tetesan loteng, saya khawatir dari loteng itu ada, dan itu yang terjadi di kita, dan itu lazim sekali ya. Bahwa loteng kita tuh isinya tai kucing semua kan. Jadi kalau sudah ada tai kucingnya, air yang lewat itu kan bercampur kan begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami Ibu Anissa. Baik. Siap. Baik, terima kasih Ibu Anissa atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang disampaikan Ustadz. Baik, selanjutnya Ibu Risa. Silakan Ibu Risa berkenan untuk langsung dengan Ustadz. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih saya ucapkan Ustadz Ahmad Zarkasih atas penjelasannya tadi, sangat mencerahkan. Izin bertanya Ustadz, ya, silahkan. Beberapa tahun ke belakang saya pernah mengikuti kegiatan di Darut Tauhid, itu di program SSG. Waktu itu sempat ikut kegiatan menyusuri sungai gitu. Nah, saat menyusuri sungai itu saya sempat melihat bahwa di sungai itu ada kotoran manusia, ada sampah-sampah. Nah, lalu di ujung sungainya itu kita diminta untuk berwudu, Ustadz. Nah, saya sempat terpikir apakah air sungai yang tercampur itu bisa mensucikan atau bagaimana ya Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Iya, saya senang sekali dapat pertanyaan begitu karena jadi nambah materi apa yang belum saya sampaikan. Jadi salah satu yang membuat air itu menjadi mutlak lagi, tadi yang pertama saya bilang jumlahnya yang banyak, air mustamal dikumpulin jadi banyak, bisa jadi mutlak. Nah, salah satu juga yang membuat air tetap suci itu mengalir gitu. Jadi aliran air itu membuat air tetap menjadi suci. Maka jumhur ulama mengatakan air sungai itu walaupun bercampur dengan najis, tapi najisnya itu terhalangi karena alirannya itu. Jadi alirannya itu membuat dia tetap suci dengan catatan sifat airnya tidak berubah. Kalaupun warnanya berubah agak coklat di sungai itu memang sesuatu yang lazim dan tidak bisa dihindari karena dia bercampur dengan tanah. Nah, itu jadi tetap mutlak. Maka saya tidak lihat bagaimana kondisi sungai yang Ibu arungi ya. Tapi aliran air itu membuat air tetap suci gitu. Apalagi sungai bukan cuma mengalir tapi jumlahnya banyak. Maka najis yang ada di sekitaran sungai tersebut itu tidak membuat air sungai menjadi najis karena air yang mengalir dan jumlahnya banyak gitu. Tapi itu kalau sungai di situ ya, tapi kalau sungai di Jakarta tuh kan beda lagi. Kalau sungai di Jakarta tuh udahnya nggak ngalir, warnanya hitam kan. Itu udah keluar dari jalur kemutlakan air. Begitu Mbak Ibu Risa. Bu Yurisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih.
Ibu Risa atas pertanyaannya, mudah-mudahan dapat ditangkap yang disampaikan Ustadz. Baik, alhamdulillah tadi 3 pertanyaan sudah masuk. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, insya Allah kita akan sampaikan berupa hadiah. Silakan untuk selanjutnya dengan mohon maaf dengan Pak Dani ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama. Betul, Ustaz. Ya. Oh, siap. Silakan Pak Dani langsung dengan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin tanya nih, tinggal di Jakarta dan kantor juga di Jakarta. Itu kan airnya kan kebanyakan di Jakarta air pump. Ya, betul. Nah, kaporit semua itu. Itu hukumnya gimana Ustaz? Sedangkan nyari air tanah aja. Betul. Susah banget. Betul. Mau dijadikan. Iya, saya juga senang ditanya gitu. Jadi bisa bahas. Karena itu lupa disinggung. Dulu saya di pesantren itu belajar tentang air, bahwa air mutlak, dan bagi kita orang santri itu mudah sekali karena saya di pesantren airnya langsung dari air sungai begitu, nggak ada ceritanya kemudian air dari air pump. Ketika lulus pesantren pulang ke Jakarta, saya orang Jakarta juga gitu. Nah ternyata air di rumah-rumah kita tuh bercampur dengan kaporit. Kemudian ketika kita ke masjid, di masjid pun akhirnya kaporit juga begitu. Nah, itu. Maka kemudian saya mencari beberapa ulama, beberapa guru yang bisa menjawab ini gitu. Nah, ketemu kemudian ada salah satu guru itu mimma ya'sur ihtirazuhu. Kata salah seorang guru kami, kaporit yang ada di pam air kita Jakarta itu sesuatu yang sulit untuk dihindari, sebagaimana tanah dan lumut yang memang tidak bisa dihindari pada air-air yang ada di sungai atau waduk atau danau itu. Karena kesulitan untuk menghindari, karena kita tidak punya akses ya. Ini dengan catatan kita tidak punya akses kepada air yang mutlak tanpa ada campuran tersebut. Kalau kita punya akses terhadap itu, maka ketika berwudu, mandi wajib pakai air itu. Tapi kalau kita tidak lagi punya akses terhadap air itu, air mutlak yang ada hanya air pump, maka itu dimaafkan dengan kondisi bahwa itu sama seperti campuran tanah di sungai yang memang tidak bisa dihindari. Kita bisa ngambil air mutlak, cuman jalan dulu ke Bogor. Jalan ke Bogor waktu zuhur, yang nyampe maghrib kan ya. Nggak akhirnya sholat asar, sholat maghrib sudah dilaksanakan. Iya, maka itu kondisi beberapa orang di Jakarta dan sumber airnya berkapur itu disamakan. Karena kan gini, samakan seperti air yang bercampur dengan tanah di sungai. Kenapa disamakan? Karena sama-sama tidak mungkin bisa dihindari. Itu kan campuran tanah yang ada di waduk, campuran tanah yang ada di sungai, itu kan sesuatu yang memang tidak mungkin dihindari. Adanya debu, adanya lumut. Itu kenapa dibolehkan oleh ulama? Kenapa ulama menetapkan bahwa itu tetap air mutlak? Karena dia tidak mungkin bisa dihindari. Maka hal-hal yang sifatnya sama, tidak mungkin bisa dihindari, kita hukumi tetap sebagai kemutlakan. Dengan catatan tidak ada akses yang cukup untuk menggapai air mutlak begitu. Artinya kalau kita punya, katakanlah kita punya tetangga, atau kita punya rumah lagi, atau di sebelah situ ada kontrakan, atau di sebelah situ ada sumber air yang mutlak, maka kita wajib menggapai itu walaupun dengan bayar. Dan itu yang dikatakan ulama dalam kitab-kitabnya. Ketika orang musafir atau orang nggak punya air ada satu-satunya tuh di tempat berbeda nih kudu bayar, maka kudu bayar. Kalau memang ada akses tersebut. Tapi kalau nggak ada akses tersebut, maka itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Sesuatu yang sulit dihindari itu dalam syariat dimaafkan. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Pak. Siap. Pak Dani. Pak Dani. Ya. Dari Pulau Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Dani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa ditangkap. Alhamdulillah, silakan. Bagi yang ingin menyampaikan atau bertanya dengan Ustaz langsung, boleh melalui raise hand atau chat di Zoom-nya. Silakan. Insya Allah waktu kita masih 10 menit lagi. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bagi yang sudah bertanya tadi di awal atas nama Pak Syarifuddin,
Ibu Anissa Widi dan Ibu Risa. Kami akan menyampaikan nomor telepon KBIH. Silakan nanti dilihat di chat Zoom-nya. Di sana akan muncul nomor KBIH untuk japri ke nomor tersebut alamat lengkapnya. Baik, silakan bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Ustadz, kalau gitu saya coba bertanya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat yang lainnya. Saya malah nunggu pertanyaan dari Ustadz Agus. Sudah lama tidak jumpa nih Ustadz. Iya. Baik, alhamdulillah. Ustadz mau tanya, katakanlah kita tayamum ya, karena nggak ada air. Ada batasan kapan waktunya? Apakah memang katakanlah kita tayamum sholat zuhur ke asar itu kan cukup panjang. Kemudian di pertengahan katakanlah baru kita bisa melaksanakan sholat itu karena mencari air dan tidak ada. Di sholat di jam 2 nih gitu. Tiba-tiba jam setengah 3 nih belum masuk asar, air ada gitu. Nah, apakah memang kita mengulang wudhu dan sholat kembali atau memang sudah sholat dengan sholat yang tadi kita sudah laksanakan? Tayamum itu nanti kita bahas di pertemuan ke 1, iya 2, betul 3. Ya. Tapi nggak apa-apa jadi bocoran. Jadi salah satu sebab orang boleh tayamum itu kan ketiadaan air. Nah, ketika air itu tidak ada, kewajiban pertama itu bukan tayamum tapi mencari. Mencari sekiranya tempat yang memang dia bisa gapai. Ketika sudah dicari dan ternyata nggak ada, baru boleh tayamum. Ternyata setelah tayamum masih waktu zuhur, nemu air. Apakah sholat yang tadi itu batal gitu ya? Antara Syafi'i dengan jumhur ulama. Jumhur ulama yang saya tahu adalah selain pandangan Syafi'i, jumhur ulama orang yang sholatnya dengan tayamum, sholatnya sah. Tidak perlu diulang karena dia sudah melakukan apa yang diwajibkan. Wajibnya kan wudhu, kan nggak ada. Lalu nyari dong, kan udah nyari. Setelah nyari nggak ada, maka dia boleh tayamum. Artinya dia mengerjakan sholat dalam kondisi sesuai dengan tuntunan syariat. Maka sholatnya sah, tidak perlu diulang lagi. Itu dalam pandangan Syafi'i, dalam pandangan jumhur. Tapi dalam pandangan jumhur ulama membedakan antara orang mukim dengan orang musafir. Kalau dia adalah orang mukim itu ya dia nggak musafir. Maka orang mukim itu kalau nemu air, sholat yang tadi diulang gitu. Selama masih waktunya ya Pak Agus ya. Siap. Kalau udah lewat waktunya nggak ada masalah. Ini kalau masih di waktunya. Kalau dia adalah orang yang mukim, maka dia harus ulang lagi sholatnya. Tapi kalau dia musafir nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena memang kondisi musafir dengan mukim itu ya itu salah satu pembedanya. Kemungkinan adanya air bagi mukim itu sangat tinggi. Kemungkinan adanya air bagi musafir yang selalu berjalan itu sangat tipis sekali. Maka ketika dia ketemu kondisi nggak ada air, maka langsung sholat, sah sholatnya. Tapi orang mukim, kemungkinan airnya tinggi. Bisa jadi ketiadaan air itu bukan gara-gara airnya nggak ada, tapi jangan-jangan ada kelalaian dari dia dalam pencarian. Padahal dia adalah orang yang mukim. Maka itu orang yang mukim itu dibedakan dalam Syafi'iyah. Jadi kalau dia nemu air, sholat lagi tuh dengan wudhu yang sempurna gitu. Siap, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, ayah bunda sekalian, ada yang menyampaikan pertanyaan kembali? Mumpung waktunya masih ada ini dan pembahasan yang terkait dengan karakter air suci dan mensucikan. Baik Ustadz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya atau menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu buat kami ya, yang tentunya bagaimanapun sholat itu harus baik dan benar gitu. Wudhu juga karena dasarnya dari wudhu. Mau tidak mau dasar alat wudhu kan salah satunya adalah air. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus kita ketahui. Untuk syarat dan sebagainya sudah disampaikan Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan
mudah-mudahan insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Ustadz pada tanggal 24 Oktober ya. Betul. Insya Allah di sana kita akan membahas perbaguslah wudhu kalian ya Ustadz ya. Jadi kita punya 4 pertemuan, air, wudhu, mandi, tayamum. Nah, itu adalah 4 masalah taharah. Nanti kita selipkan dalam salah satu pertemuan tentang orang diperban, bagaimana kondisi taharahnya. Siap. Mudah-mudahan lebih mudah untuk bisa masuk Zoom-nya lagi Ustaz. Iya. Luar biasa. Jadi saya itu datang ke sini telat, datang subuh. Saya nggak tahu kalau villa ini punya wifi. Jadi saya berusaha keras sekuat tenaga pakai ponsel saya sendiri. Ternyata jadi seperti ayam yang mati di lumbung padi. Padahal di lumbung tuh ada wifi, tapi kenapa nyari-nyari sinyal? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Pak, ada yang bertanya di chat satu lagi. Oh, boleh. Silakan. Saya bacakan. Ustadz, izin bertanya, apakah kalau kondisi sedang hujan lebih utama menggunakan air hujan daripada air pump? Iya. Kalau nadangin air hujannya, maksudnya tadangin air yang langsung turun dari langit ya, bukan yang tetesan loteng, karena tetesan loteng khawatir dan itu lazimnya banyak kotoran kucing di situ. Kalau bisa nadangin dan tadangannya punya waktu yang cukup, artinya kita nadangin buat kita itu wudhu kira-kira ukuran 1 liter lah. Kita tadangin 1 liter, kan nadangin hujan 1 liter kan juga cukup lama tuh ya, gitu. Jadi kita tadangin air hujan sekiranya cukup untuk kita dan waktunya masih mungkin, maka wajib nadangin air hujan karena itulah air mutlak di antara air-air yang ada, gitu. Tapi kalau nadangin air hujan justru ngambil waktu cukup lama sehingga melalaikan sholat, maka pakai air yang ada karena itu termasuk sesuatu yang dimaafkan. Jadi kuncinya harus dengan air langsung dari tidak ada melalui genteng atau apapun namanya itu saja. Gitu. Dikhawatirkan aja sebuah kekhawatiran di sana ada kotoran atau yang berakibat kepada tidak sahnya air itu tersebut atau najis. Betul. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada lagi di chat? Oh, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita berjumpa kembali bersama Ustadz untuk menyampaikan materi bab toharoh untuk selanjutnya. Ada satu yang kelewat Pak, punten. Apa satu? Ustadz bertanya mengenai toharoh bagi ahwat, bagaimana cara wudhu membasuh kening? Apakah persis seperti ikhwan, yaitu diawali dari kedua tangan membasuh telinga, langsung kening, tarik ke belakang kepala dan kembali lagi ke kening. Yang penting kulit kepala terkena sentuhan tangan. Kening itu jidat ya? Iya Ustaz. Itu aja pertanyaannya. Ya, itu aja pertanyaan. Ya. Nanti kita bahas di wudhu, tapi saya bocorin sekarang. Saya bocorin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang wajib itu muka bukan kening. Jadi kening nggak wajib, yang wajib itu muka keseluruhan dan kepala. Nah, untuk membasuh kepala memang ada perdebatan pendapat di antara ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kepala itu cukup sebahagian daripada kepala, tidak perlu seluruhnya, itu sudah sah. Jadi tangan kita dan itu diusap ya, nggak diguyur. Jadi kalau muka kan harus ada air mengalir, tangan air. Kalau kepala itu cukup air tangan yang basah diolesin. Jadi tangan kita basahin, kemudian kita buka naik sedikit kerudung kalau emang di depan umum tidak ingin terlihat auratnya, masukkan tangannya, keluar lagi, selesai. Dalam mazhab Syafi'i kepala itu cukup sebahagian saja gitu. Tapi kalau memang dia mengatakan saya enggak mengamini itu Ustadz, saya makanya pendapat yang seluruh kepala karena saya belajar dari Ustadz yang Hambali misalnya. Hambali kan seluruh kepala. Ya nggak ada masalah juga, tangannya cukup dibasahin, mulainya jempolnya di pelipis begitu, kemudian seluruh tangan seperti ini, disapu seluruh kepala, kemudian balik lagi apa enggak Ustaz? Kalau balik lagi tidak membuat auratnya terbuka, nggak usah balik lagi silahkan. Artinya satu Bapak Ibu yang
apa sih namanya, satu jalur tuh udah selesai gitu. Jalur balik lagi itu kesunahan, afdolnya gitu. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau satu jalur selesai ya sudah. Kalau mau dibalikin khawatir auratnya terbuka, mendingan jangan. Begitu. Kalau di depan umum. Itu dalam mazhab Hambali yang mengatakan seluruh bagian kepala wajib diusap. Tapi dalam mazhab Syafi'i kepala itu cukup sedikit saja. Artinya kita nih kayak orang begini nih, saya nih. Jadi cuman pok beres. Selesai, sudah sah wudunya begitu. Karena memang ada, nanti kita jelasin kenapa kemudian ulama Syafi'i dengan Hambali berbeda nanti di pertemuan tentang wudu gitu. Siap. Betul. Sudah kalau bicara wudu, air itu berarti sudah mendekati pembicaraan ke arah wudu. Jadi sudah masuk otak kita ke masalah wudu bagaimana gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Ustadz, sebelum Ustadz pamit, berkenan untuk kesimpulannya Ustadz, berapa dari materi ini? Iya, kesimpulannya bahwa air itu adalah media yang dilegalkan oleh syariat untuk bersuci. Maka sebisa mungkin kita mengetahui masalah air, artinya mempelajari masalah air dengan baik, karena sah atau tidak sah ibadah kita bergantung dengan sah atau tidak sah toharoh kita, dan toharoh itu bergantung kepada air yang kita gunakan. Maka berhati-hati dalam bertoharoh, artinya jangan asal menggunakan air, dan tentu yang lebih penting bertanyalah kepada yang ahli dalam masalah yang kita tidak ketahui. Itu cukup, insya Allah kita lanjut masalah wudhu di pertemuan selanjutnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa kembali kepada pertemuan selanjutnya. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya, kalau gitu saya pamit duluan ya, Ustadz Agus. Siap. Saya mohon maaf tadi keterlambatan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ayah Bunda tidak keluar dulu. Yang pertama, kami haturkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir pada pertemuan ini. Saya melihat ada beberapa jamaah yang baru hadir. Kami sampaikan insya Allah jam 9:45 sudah kita open Zoom untuk pertemuan selanjutnya. Izin Kang Pahla boleh difoto dulu? Boleh Pak, silakan. Silakan Kang Pahla untuk ambil fotonya, silakan. 1, 2, 3. Ada lagi? 1, 2, 3. Sudah? Baik, alhamdulillah. Bagi jemaah yang ingin menyampaikan donasi untuk program kegiatan ini atau ingin ikut berwakaf dalam pembangunan masjid Darut Tauhid yang ada di Serua Indah, Ciputat Pamulang, silakan dapat menghubungi melalui KBIH atau nomor rekening yang sudah tertera di chat Zoom yang sudah kami sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda sekalian. Jangan lupa, insya Allah kita ada pertemuan lanjut, yaitu tanggal 24. Mohon untuk dicatat tanggal 24. Silakan untuk berbagi ilmu, silakan sampaikan yang ada di grup itu untuk share kepada keluarga maupun sahabat yang lainnya. Karena ini penting sekali kita bicara fikih. Baik, jamaah sekalian, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Kang Pala? Sudah ya? Sudah. Baik. Cukup, Pak. Siap, baik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pertemuan ini. Kita tutup pertemuan ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu Kurniati Hasan, terima kasih. Pak Ustadz, masih boleh satu kali aja nanya ya. Ini apa? Tadi terus tinggal sedikit ada itunya kayak ada YouTube-nya kayak. Oh, insya Allah nanti panitia akan menyiapkan ya. Tadi kita sudah rekam, insya Allah akan menyiapkan untuk ya. Akan disampaikan Ibu, insya Allah.